pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Hal ini dapat saya sampaikan juga mengantisipasi dan juga dapat mendeteksi secara dini. Hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar dan upaya pemerintah Kota Bau-Bau dalam memajukan ekonomi daerah. Selamat pagi dari Bukit Oleo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau gandeng lintas sektor deklarasi damai pemilu 2024 bersama belasan partai politik. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar Bau-Bau Expo 2023 dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM. Inilah Warta Kepton selengkapnya pagi ini, Jumat 13 Oktober 2023. Bersama saya Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau gandeng lintas sektor deklarasi damai pemilu 2024 bersama belasan partai politik. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Wujudkan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman, tertib, dan berintegritas, Kepolisian Resort Polres Bau-Bau menggandeng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, penyelenggara pemilu, dan partai politik dalam Deklarasi Damai Pemilu 2024. Kegiatan tersebut melibatkan 18 pimpinan partai politik, di mana 6 diantaranya tidak hadir melakukan tanda tangan. Seluruh pimpinan partai politik menandatangani kesepakatan Deklarasi Damai yang diawali partai politik dan dilanjutkan Forkopimda Kota Bau-Bau dan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masukan Misalayuk mengatakan, perkembangan dan dinamika politik diprediksi akan semakin meningkat dan syarat dengan kepentingan sehingga berpotensi menimbulkan benturan dan konflik dalam bentuk perselisihan, aksi kekerasan komunal maupun kontak fisik antara kelompok massa berseberangan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu. Atas peta konflik tersebut, lanjut Kapolres, diharapkan seluruh pihak tetap berpegang teguh dan berpedoman pada prinsip netralitas dan tidak memihak dalam penyelenggaraan pemilu nantinya. Hal ini dapat saya sampaikan juga mengantisipasi dan juga dapat mendeteksi secara dini sehingga kita dapat saling berkoordinasi tentang adanya kelompok-kelompok yang mau mencoba mengganggu kegiatan agenda nasional dalam rangka pelaksanaan pemilu 2024. Lanjut Kapolres, kerjasama antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pihak keamanan dengan masyarakat sangat membantu menciptakan stabilitas keamanan daerah selama pelaksanaan tahapan pemilu 2024 mendatang. Diharapkan kepada pihak lembaga terkait dapat memberikan wawasan politik kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan tetap waspada serta mengantisipasi langkah dan upaya kelompok-kelompok tertentu khususnya dalam permainan isu sara. Sementara itu, PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi mengapresiasi langkah Polres Bau-Bau menginisiasi deklarasi damai. Baginya kesepakatan damai yang telah dideklarasikan seluruh pihak patut diwujudkan sebelum pemilu demi mencegah anarkisme dan gesekan yang dapat memecah belah kehidupan bermasyarakat. Dikatakan Rasman, stabilisasi keamanan daerah merupakan satu dari 8 poin tugasnya selama menjabat PJ Wali Kota. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengajak semua kita tanpa terkecuali untuk bekerja bersama. Bekerja bersama tidak diartikan bahwa kita hanya mengerjakan pekerjaan kita. Pekerjaan Polres, pekerjaan penyelenggara pemilu, pekerjaan peserta pemilu, kita saling dukung. Di akhir deklarasi dilanjutkan dengan simulasi pengamanan Kota Pemilu 2024 yang melibatkan 350 personil Polres Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar Bau-Bau Expo 2023 dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM. Gelaran ini bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk UMKM Kota Bau-Bau dan sejumlah daerah di sekitarnya. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar dan upaya pemerintah Kota Bau-Bau dalam memajukan ekonomi daerah pada tahun. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar Bau-Bau Expo 2023 di alun-alun Kota Mara mulai 11 sampai 17 Oktober dengan melibatkan puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kegiatan yang merupakan rangkaian perayaan Harwana Bau-Bau dalam rangka memperingati Hari Jadi Bau-Bau ke-482 secara resmi dibuka oleh PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi pada Rabu malam 11 Oktober 2023. Ketua Panitia Bau-Bau Expo Kolaborasi UMKM tahun 2023, Laode Aswad dalam laporannya mengatakan
Bau-Bau Expo bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Kota Bau-Bau dan sejumlah daerah yang ada di sekitar Kepulauan Buton. Dikatakan Aswad, gelaran tersebut merupakan salah satu bentuk ikhtiar dan juga upaya Pemkot Bau-Bau dalam memajukan ekonomi daerah. Hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar dan upaya pemerintah Kota Bau-Bau dalam memajukan ekonomi daerah pada tahun 2023. Bau-Bau Expo kolaborasi UMKM 2023 ini diikuti hampir 90 UMKM. Jadi pemerintah kota menyiapkan standar booth-nya sepenuhnya digunakan oleh UMKM. Ini menjadi komitmen pemerintah Kota Bau-Bau. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau ini mengatakan jumlah stand yang disiapkan dalam gelaran Bau-Bau Expo sebanyak 44 yang terdiri dari 33 organisasi perangkat daerah, 8 kecamatan, 2 BUMN BUMD, serta 1 stand yang diperuntukkan penjagaan keamanan Bau-Bau Expo, yaitu Pol PP Kota Bau-Bau. Dikatakan Aswad, dalam gelaran Bau-Bau Expo juga diisi dengan sejumlah lomba, baik tingkat kecamatan dan pelajar pada setiap malamnya, yang diharapkan animo kunjungan warga meningkat sehingga bisa berdampak terhadap omset pelaku UMKM. Sementara itu dalam rangkaian perayaan Harwana Bau-Bau tahun 2023, selain Bau-Bau Expo, juga digelar beberapa kegiatan pendamping, diantaranya layanan konsultasi gratis oleh Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga, hitanan massal, serta aksi donor darah. Kemudian beberapa kegiatan utama seperti pagelaran dan lomba seni, karnaval budaya, sidang paripurna istimewa DPRD, pesona Santiago, upacara hari jadi Bau-Bau dan HUT Kota Bau-Bau, penganugerahan gelar adat, PK Kande-Kandea, serta malam Ramatama. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ratusan nakes non-ASN di Kota Bau-Bau kecewa karena permohonan pembukaan kembali kebutuhan P3K tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kota Bau-Bau tidak dapat dipertimbangkan oleh Kemenpan RB. Mengenai hal itu, Hermulko melaporkan. Cuman mau dibilang kecewa ya pasti kecewa, maksudnya teman-teman pasti kecewa. Semua karena ini toh belum dibuka kembali. Tenaga kesehatan nakes non-ASN Kota Bau-Bau terpaksa harus menelan pil pahit kekecewaan karena permohonan pembukaan kembali kebutuhan tenaga kesehatan pada pengadaan P3K di lingkungan Pemkot Bau-Bau tahun ini tidak dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Atau dengan kata lain, tahun ini tidak ada penerimaan P3K nakes di Kota Bau-Bau. Keputusan itu tertuang dalam surat tanggapan dari Kemenpan RB kepada Wali Kota Bau-Bau tertanggal 7 Oktober 2023. Terkait hal itu, salah seorang nakes non-ASN Kota Bau-Bau, Mas Riani, mengaku kecewa dengan keputusan ini. Dia dan ratusan nakes non-ASN lainnya hanya bisa pasrah menerima keputusan dari apa yang telah mereka perjuangkan sebelumnya. Besar harapan teman-teman kemarin Bau-Bau bisa buka, cuman ya kita sudah lihat juga perjuangan dari pemerintah bahwa sudah diusul sampai sana, ya mau tidak mau ya kita harus terima dulu begitu. Cuman mau dibilang kecewa ya pasti kecewa, maksudnya teman-teman pasti kecewa. Semua karena ini toh belum dibuka kembali, cuman harapannya di tahun berikutnya saya sudah coba komunikasi dengan beberapa teman-teman nakes, terutama perwakilan dari beberapa puskesmas, bahwa kita tetap berusaha saja, tetap berdoa semoga di tahun depan peluang ini akan dibuka. Keputusan tidak diakomodirnya P3K nakes tahun ini pun sangat disayangkan oleh legislator Kota Bau-Bau, Samsudin. Menurutnya mestinya tidak hanya tenaga guru yang mendapat formasi P3K, namun juga nakes karena keduanya sama-sama prioritas. Olehnya itu diharapkan ke depan Pemkot Bau-Bau dapat lebih proaktif sehingga hal seperti ini tidak terulang lagi. Kami baru tahu bahwa persoalan nakes ini tidak diakomodir ketika ratusan nakes ini datang ke DPR. Makanya sebagai wujud perhatian kami saat itu dalam jangka waktu dekat 1 hari kami langsung lakukan rapat, dan dalam kesepakatan itu pada akhirnya kita membuka kembali. Tapi sampai dengan hari ini terkait tidak diterimanya nakes itu pun pemerintah tidak pernah menginformasikan kepada kami apa yang menjadi kendalanya.
Sebelumnya, pada 27 September, ratusan nakes non-ASN di Kota Bau-Bau melakukan aksi di gedung DPRD Kota Bau-Bau untuk memperjuangkan dibukanya kembali kebutuhan 387 P3K nakes yang sempat dibatalkan oleh Wali Kota Bau-Bau tertanggal 13 September 2023 lalu. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Berita terakhir, 300 personel Polres Bau-Bau ikuti simulasi pengamanan kota dengan mempertontonkan 5 skenario teknik pengawasan, 5 skenario teknik pengamanan dalam situasi kontingensi saat pemilu 2024. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani kembali melaporkan. 300 personel diterjunkan Polres Bau-Bau untuk mengikuti simulasi pengamanan Sistem Operasi Mantap Rata ANOA dalam menghadapi pemilihan umum pemilu 2024 mendatang. Latihan yang dipusatkan di Pantai Kamali Kota Bau-Bau tersebut mempertontonkan 5 skenario teknik pengamanan dalam situasi kontingensi saat pemilu berlangsung yang diawali dengan bongkar pasang senjata api oleh sejumlah polwan dengan mata tertutup. Seluruh personil membagi diri berperan sesuai dengan adegan skenario, mulai dari masa aksi demonstrasi, pelaku rusuh dan adu domba, pelaksana pemilu, hingga aparat kepolisian sesuai dengan bidang pengamanannya. Polres Bau-Bau menunjukkan seluruh kekuatan dengan mengerahkan personel profesional di bidang teknik bela diri Polri, patroli Dragon Polwan, tim negosiator, pasukan Dalmas, hingga pengurai massa dengan mobil water cannon dan gas air mata dalam pengamanan pelaku kejahatan. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masukan Misalayuk mengungkapkan simulasi tersebut merupakan upaya kepolisian untuk mengantisipasi gangguan keamanan oleh oknum rusuh selama pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah hukumnya mencakup Kota Bau-Bau dan sebagian wilayah Kabupaten Buton Selatan. Sistem pengamanan kota, ya. Jadi kita mengantisipasi apabila pada saat pelaksanaan agenda-agenda pemilu yang terlaksana sekarang ini ada gangguan-gangguan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan damai. Polres Bau-Bau telah memetakan sejumlah titik rawan terjadinya konflik dan mengantisipasinya dengan menempatkan personil agar pemilu berjalan dengan damai, termasuk antisipasi pasangan calon yang tidak mau atau tidak terima dengan hasil perhitungan saat pemilu nanti. Sementara itu, adegan pertama teknik penanganan pelaku rusuh pada pelaksanaan kampanye calon legislatif, kedua teknik pengamanan tahapan pemungutan suara di TPS, berikutnya teknik penanganan pelaku penculikan caleg, keempat teknik dan taktis penggunaan kekuatan pengurai massa anarkis di KPU Bau-Bau, dan terakhir taktik penanggulangan mobilisasi massa tertentu dari luar Kota Bau-Bau yang menggunakan jalur laut. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Capton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau gandeng lintas sektor deklarasi damai pemilu 2024 bersama belasan partai politik. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar Bau-Bau Expo 2023 dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM. Demikian Warta Capton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi di portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa.